Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Jadi dari bintang 5-1 saya kira cukup fair. Halo, saya Duha, selamat datang di Jamka. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi gue baru selesai nonton film Jamkat. Sebenarnya pas rilis Film jangkap apa? Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi gue baru selesai nonton film Guru-Guru Gokil karya Samaria Simanjuntak, rilisnya 17 Agustus 2020 di Netflix. Film ini bercerita semacam flashback tentang alasan kenapa seseorang yang suka banget sama uang kemudian beralih jadi guru. Nah, flashbacknya ini dibingkai pakai cerita uang gaji di sekolah yang kerampokan. Kayaknya sih latar waktu di film ini sekitar tahun 2018 atau 2019 ya. Nah, latar tempatnya itu di lokasi fiksi ceritanya. Jadi di Kabupaten Dua Gunung. Nah, gue nggak tahu juga, mungkin karena di situ ada dua gunung kali ya. Tapi kalau dari plat F yang ada di mobilnya kayaknya sih di Bogor, kalau nggak di Cianjur atau di Sukabumi. Nah, cuma polisinya sih dari Polda Jawa Barat. Jadi ya udahlah. Bahasanya ada Sunda, ada Indonesia, ada juga gue lo. Ya, sebagaimana umumnya film ini menekankan pada aspek naratif. Kali ini saya akan fokus ke kontennya aja. Berangkat dari judulnya gitu ya, Guru-Guru Gokil. Dalam perspektif Dian Sastrowardoyo, sang produser, itu apa yang gokil adalah something yang enggak pernah ada sebelumnya, something out of the box, something unthinkable. Jadilah ceritanya tuh tentang perjalanan tokoh taat pribadi yang suka banget sama uang, ya kan, kerja apapun demi itu di kota, terus akhirnya pulang balik ke kampung karena gagal dan melamar jadi guru pengganti. Kemudian tiba-tiba ada perampokan nih, uang gaji untuk guru gitu. Dari situlah Taat memimpin beberapa guru untuk menginvestigasi demi mengambil kembali uang itu. Di proses itu dia mulai suka tuh jadi seorang guru. Jadi imajinasi guru gokil ini yang ada di bayangan entah Samaria atau Dian Sastro gitu ya, adalah guru yang bikin tim investigasi kasus perampokan, and fuck the police, we can do it ourselves. Ya oke, bebas gitu. Campur aduk antara komedi dan laga. Terus rumus cerita dan estetikanya standar lah. Mau ngomongin montase, misangsang, juga apa yang mau diomongin sebenarnya. Jadi kayak kita ke konten aja. Nah, kalau dari filmnya itu kayak misalnya nih ya, filmnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan pada guru gitu. Begitu ya misalnya. Yang bisa ditarik pesan moralnya adalah ayo kerja lebih keras Bapak Ibu guru gitu. Pecahkanlah teka-teki perampokan gaji guru. Kerjaan kalian itu belum cukup untuk bisa dianggap gokil gitu. Kayak sama sekali nggak nyentuh persoalan real yang dialami oleh para guru sebenarnya, atau sistem pendidikan gitu. Kalau misalnya tujuan film ini selain untuk balik modal dan untung ya, bisa dibagi jadi dua misalnya. Semisal satu soal memberikan penghargaan pada guru tadi. Terus yang kedua adalah mengkritisi persoalan di seputar itu. Kalau misalnya heroisme seorang guru dimetaforkan dengan keberanian mengungkap sindikat perampok, maka di film ini buat gue efeknya justru kebalik gitu. Pekerjaan guru itu lebih berat dari itu. Karena yang dilakukan adalah upaya-upaya untuk membentuk insan-insan bangsa gitu ya, yang terdidik. Sehingga mereka bisa bebas dan merdeka gitu dari segala penindasan, mau itu penindasan ekonomi, politik, maupun psikis dan sebagainya. Bahkan mungkin menjauhkan mereka untuk menjadi seorang penindas gitu. A club of teacher trying to solving a crime gitu kan. Bahasa Inggris gue jelek banget. Ini bukan out of the box gitu, tapi sasetan gitu. Metafora instan yang sembrono oleh entah Samaria atau Dian Sastro. Oke, misalnya soal kritik. Banyak banget nih yang mau dikritik sama film ini. Ada satu scene yang kepala sekolah tuh nyebutin satu-satu kondisi gurunya. Ibu ini baru punya cucu, terus bapak ini mau pulang kampung mau bantu orang tua. Si ibu ini mau punya bayi. Terus janganlah gitu-gituin guru itu orang susah gitu. Ini contoh-contoh absurd untuk ngomongin masalah kesejahteraan tenaga pendidik. Saksa aja sih gitu. Karena masalah ini kan basic ya. Tapi nggak harus guru gitu loh untuk punya masalah kayak gitu. Ya oke sih. Setelah itu ada obrolan misalnya soal dana bantuan operasional sekolah gitu. Cuma terus apa gitu. Terus banyak banget nih sub masalah, mulai dari perjudian ada penjualan anak, calo tenaga kerja, rentenir,
sampai soal posisi perempuan di masyarakat gitu. Lah, soal rentenir ini, citra penjahatnya itu apa ya, basi gitu. Bewok, tato, kejam. Lu bayangin ya, gila aja. Ada nih petani, gara-gara nyium cincin doang, dibacok gitu, seenaknya, pakai tangan sendiri, tangan si bos. Kan nggak ini ya, nggak bisnis gitu kepalanya itu. Gimana dia mau punya backingan gitu kan? Nggak logis ya. Soal ceramah moral sebenarnya gue nggak masalah gitu ya. Di sini ada cinta bahasa Indonesia gitu yang kemudian dihancurkan lagi sebetulnya sama dialog gue elu gitu antara Ipang, si murid sama si Pak Taat gitu kayak di dua gunung gue elu gitu. Apain? Ceramah moral yang buat gue cukup baik itu soal anti narkoba ya, yang benar gitu karena dia mempersoalkan buta sejarah yang di banyak aspek lain gitu selain di pendidikan misalnya bikin kita percaya ke kebenaran tunggal doang. Nah, buat gue itu satu-satunya hal yang bisa kita apresiasi gitu dari film ini. Nah, soal produk placement itu kayak jijai banget. Minum susu, Indo X ya kan. Ngangkat piring, ada Sari X ya kan. Kisah Taat sebelum memutuskan bahwa dia pengen sekolah gitu buat dapat ijazah asli gitu. Itu ditutup dengan dia menghamburkan uang ala series Money Heist gitu cuy. Demi menyelamatkan nyawa Ipang, adik sang gebetan gitu ya. Kemudian scene berganti ke kerumunan murid dan warga yang kalap mungutin duit itu, duit yang terhambur. Terus gue bilang ya, you did good Mr. Taat, money is everything for them gitu. Not somebody else life yang baru aja diselamatkan. Jadi dari bintang 5, -1 saya kira cukup fair. Langsung ya lah. Semangat untuk para guru di seluruh Indonesia, khususnya guru-guru saya dari TK gitu ya. Terima kasih. Semoga sistem pendidikan kita itu bisa lekas pulih gitu dan pandemi ini bisa membawa perubahan signifikan gitu. Termasuk ke dalam bagaimana portraying guru di film gitu. Jadi apa ya, sampai jumpa lagi di Jamka. Oh ya, soal dana bos, gue baru ingat. Jadi ijazah palsunya Pak Taat itu ditandatangani bulan Juli 2018. Lah, ijazah aslinya gitu abis dia sekolah kan, ini sekolah tuh 4 tahun ya kan, ditandatangani September 2023. Kalau emang si Samaria ini sadar gitu ya, kayaknya ini kritik yang paling canggih gitu. Udah 4 tahun, infrastruktur sekolahnya kagak berubah. Tapi kayaknya sih skip aja dia. Itu aja sih. Balik lagi jangan lupa share, like, subscribe, komen, tweet, mention akun-akun Cinefil. Nirmala. Apa Nirmala? Tadi sempat ada komen gitu kan pas lagi nonton, wih Dian Sastro nih jadi apa sih? Side job, bukan side job. Figuran apa sih? Artis pinggiran itu namanya? Iya figuran atau pemeran pembantu gitu. Ya produsernya gitu kan. Terus pengen jelek-jelekin diri aja biar di belakangan dia kelihatan cantik gitu kan. Kayak ya kalau misalnya ngomongin estetika gitu, ngomongin montase, gue nggak tahu ngomongin apa karena ini lo kan gue kemarin waktu itu kan review My Stupid Boss gitu. Adalah seorang narator yang bercerita, udah sama narator cerita kan pakai suara hati. Gue tuh suka banget sama uang, udah formulanya sama, nggak ada yang baru sama sekali gitu. Kayak kecuali yang itu ya, kalau misalnya tuh bener-bener si ijazah tuh kritik gitu, kagak ada tuh perkembangan bos infrastruktur, nggak ada sama sekali gitu. Fuck lah sekolah online, mungkin waktu itu belum kepikiran karena belum covid kan. Tapi ini sama, bahkan tiang-tiangnya itu sama, buku-bukunya tataannya sama gitu. Yang beda mungkin muridnya gitu kan, murid udah lulus aja. Tumbuhan CGI apa nih? CGI gitu. CGI yang sebenarnya nih ya, lu pohonnya kecil ya. Kan pohon banyak tuh di tukang taman gitu kan. Pohon apa kayak pohon rambutan ya kan. Lu tanam dah shot gitu diam ya, terus lo langsung apa sih juxtapose sama pohon yang udah gede tuh nggak masalah gitu, nggak usah pakai CGI lah kayak lupa kali orang art mungkin director. Tapi kalau itu aja lupa gitu, apalagi yang tadi ya. Ini tangga ya, tadinya nyender nih misalnya ini layar nyender di sini. Oh, tangganya bukan tangga yang tangga dibuka gitu loh, tapi kayu. Nyender di sini, pindah di sini lagi ditaikin gitu. Terus ada tiang bendera di sini, kagak ada benderanya. Tiba-tiba pindah ke sini, ada bendera tapi udah tahun 2023. Enggak, berarti template-nya sama ya? Maksudnya tadinya orang yang suka uang akhirnya jadi sadar
ternyata uang bukan segalanya ini itu. Intinya itu kayak ada kebahagiaan lain gitu kan. Melihat anak-anak murid lu berjuang. Ya itu emang lain kebahagiaannya, bukan sesuatu yang bisa dikomplemen. Komplemen mau lengkap ya. Substitusi. Gue nggak ngerti ya. Filmmaker tuh atau scriptwriternya gitu kali. Ini kan scriptwriter katanya filmnya menang FFI nih scriptwriternya. Kalau gue nggak salah dengar gitu tadi di bawah. Itu nggak bisa gitu. Lo bikin bahasa baru gitu. Bukan lo pakai bahasa yang udah ada di masyarakat gitu. Terus lo pakai dengan sangat dangkal gitu. Jokes kayak apa ya? Apa sih yang paling dangkal gitu? Ya ini dangkal. Tapi ada yang lebih dangkal lagi gitu. Yang effort tuh di mana gitu sebagai scriptwriter gitu. Ada loh film-film yang dia bikin sesuatu kemudian jadi tren baru di masyarakat kalau misalnya kita mau ngomongin pasar gitu. Ini dia cuma pakai doang gitu demi ya karena gue pakai ini gitu. Makanya mungkin dia di situ juga sebenarnya buat jualan filmnya aja gitu kehadirannya karena kayak keaktrisisasiannya, keaktorannya juga nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa. Ya udah.